Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat, semoga kita semua selalu dalam keadaan sabar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu modal kita untuk menghadap Allah di hari akhirat nanti, yaitu apabila kita menjadi seorang yang sabar, tawaduk, dan semata-mata beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dengan saya Dr. Yulen Azhari, SOSI SHMH. Terlebih dahulu, semoga hadirin wal hadirat berkenan subscribe, komen, dan like, dan bantu share channel YouTube kami, Dr. Yulen Azhari. Barakallah, kita akan berbagi sharing dan ikut bersukacita semua kejadian-kejadian yang ada pada saudara kita, pada sahabat terdekat, dan begitu juga semua yang terjadi di sekitar masyarakat kita. Karena sebaik-baiknya manusia adalah wa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Apabila kita membantu kesulitan orang, maka kita adalah termasuk orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita memberikan dukungan moral, spirit, dan memberikan dukungan baik itu bukan hanya dukungan secara materi, tetapi memberikan semangat, motivasi buat saudara kita. Itu adalah ganjarannya surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita turut prihatin kepada sahabat kita Paula, di mana pada saat ini beliau mempunyai 2 anak yang masih kecil-kecil, sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini akan berdampak sekali dengan anak-anaknya. Karena kedua anak ini masih butuh sekali, yaitu perhatian, kasih sayang seorang ibu. Akan berbeda apabila anak itu selalu berada di samping ibunya dengan yang tidak berada di sisi ibunya. Maka banyak sekali orang-orang yang berhasil walaupun ditinggal oleh bapaknya, meninggal atau ditinggal, bercerai dan seterusnya, akan lebih banyak berhasil apabila dia hidup bersama ibunya. Maka turut prihatin kita selaku sebagai sahabat, sebagai warga negara yang beriman untuk memotivasi saudara kita yang sedang mendapatkan ujian dan cobaan serta masalah. Maka dari itu, kita semua harus memberikan motivasi yang sangat baik kepada semua saudara-saudara kita yang dalam keadaan mereka mempunyai suatu kendala. Maka dalam hal ini kepada saudara kita, Mas Baim Wong, harus rela dan mengikhlaskan serta tidak boleh mempersulit untuk ketemu kedua anaknya, si sahabat kita Paula ini sebagai ibu dari kedua anak itu. Karena akan sedih sekali, beda nanti rasanya, karena anak yang masih kecil itu sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, dan begitu juga kasih sayang seorang bapak. Maka kita akan merasa sedih sekali apabila di suatu keluarga mereka yang kurang beruntung, masih kecil tetapi ibunya telah tiada atau bapaknya telah tiada, itu karena meninggal atau dengan kasus perceraian. Inilah namanya kehidupan kita. Tetapi saya pribadi pun sangat prihatin dan sangat
memperhatikan semua kondisi-kondisi sosial yang ada di lingkungan kita. Apabila si anak hidup tanpa orang tua, tengah malam dia akan bangun, pasti akan mencari ibunya dan merasakan kehangatan pelukan ibunya, kehangatan pelukan bapaknya. Begitu juga apabila dia sudah duduk di bangku sekolah, baik SD, SMP, dan SMA, seterusnya kuliah, apalagi ini masih balita, dia akan merasakan, kenapa kok saya tidak hidup bersama kedua orang tua saya, padahal orang tua saya masih ada. Nah ini secara batin seorang anak akan berkata-kata dan akan pasti batinnya berbicara apabila dia hidup kesehariannya tidak di samping kedua orang tuanya. Maka dari itu, Mas Baim selaku suami harus benar-benar memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Mbak Paula untuk memberikan perawatan serta mendampingi anak-anaknya. Karena anak masih kecil, anak yang butuh kasih sayang seorang ibu. Alangkah begitu mirisnya apabila anak yang masih balita dijauhkan dari ibunya. Insya Allah kita percaya Mas Baim adalah orangnya yang bisa untuk menerima kenyataan ini, dapat memberikan persetujuan Mbak Paula untuk selalu berhak dan selalu mendapat kesempatan untuk bersama kedua anaknya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup memang banyak mendapatkan cobaan, banyak mendapatkan halangan dan rintangan, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita selaku umat yang bertakwa, Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, sabarlah kepadaku, kata Allah. Dirikanlah sholat. Dan orang yang sabar itu adalah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mendirikan sholat dan bersabar, itu baru dikatakan orang-orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar itu dengan mendirikan sholat 5 waktu dan menegakkan semua aturan-aturan agama Islam yang ada di muka bumi ini, yang kita imani Al-Quran, insya Allah semua kendala ujian yang ada pada diri kita dan keluarga kita, insya Allah akan diberikan kekuatan, diberikan suatu solusi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dalam hal ini sahabat kita Paula agar tetap bersabar dan selalu untuk berusaha bagaimana bisa hidup bersama anak-anaknya. Karena kedua anak ini masih kecil, butuh sangat kasih sayang orang tua dan butuh banget yaitu perlindungan atau kasih sayang, karena kasih sayang seorang ibu adalah kasih sayang yang sangat luar biasa terhadap anak-anak, apalagi anak masih kecil. Akan berbeda orang-orang yang tadinya dia dibesarkan apabila dengan kondisi kedua orang tuanya aktif untuk merawat perkembangan mental, perkembangan psikis, karakter, akan lebih bagus apabila kedua orang tuanya tetap bersama anak-anaknya mulai dari kecil. Tetapi karena keadaan kondisi yang berbeda, seseorang mengalami di dalam pertumbuhan anak mulai dari balita sampai remaja sampai dewasa mereka, banyak disebabkan oleh perceraian, banyak yang disebabkan oleh meninggal kedua orang tuanya,
sehingga ini adalah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita percaya rukun iman yang keenam itu adalah percaya kepada takdir. Semua kehidupan kita, tidak ada manusia itu ingin hidup menderita, tidak ada manusia itu ingin hidup sengsara. Semuanya ingin hidup berhasil dan sukses, serta aman, tentram, bahagia, dan sejahtera di dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Namun kita harus sadar bahwa semua adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang ingin cerai, tidak ada manusia yang ingin hidup sakit dan seterusnya. Semua kita ingin hidup sehat, ingin hidup bahagia, sejahtera, tetapi keadaanlah yang menentukan, keadaanlah yang membuat kita bisa hidup seperti ini. Semua adalah sudah qadarullah, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Namun dari itu kita tetap berusaha yang terbaik, berbuat yang terbaik demi keluarga, berbuat yang terbaik demi nusa dan bangsa, sehingga kita tetap menjadi seorang ibu yang baik di depan anak-anak kita, dan kita menjadi seorang ayah yang luar biasa dan baik di dalam keluarga kita, apapun kondisinya. Apalagi seorang bapak, seorang laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, pemimpin di dalam keluarga. Insya Allah apabila kita dapat membawa keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan berusaha yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita dan keluarga besar